على آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الحديث من ارتقى لا يتعلم العلم غفر له قبل أن يخطو صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja serta puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa limpah curahkan karunia yang begitu banyak buat kita. Sehingga alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bisa duduk di majelis ilmu ini. Ini satu anugerah yang luar biasa kita bisa duduk di majelis ilmu. Karena undangan bukan hanya dari Sohibul Majlis Ustaz Saifullah, tapi undangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang pernah dikatakan oleh guru saya Al-Walid Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sabah. Allah undang kita buat bisa duduk di majelis ilmu, itu Allah gerakin hati kita, Bang. Maka satu anugerah yang luar biasa. Kita bisa duduk di majelis ilmu. Karena manfaat, fadilah duduk di majelis ilmu ini amat luar biasa, banyak. Sebelumnya kita doakan beliau, guru kita bersama Al-Habibana Mahbub Al-Habib Hasan bin Syajil Walid Al-Habib Saleh Segaf, semoga sehat afiat panjang usia, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang sama-sama kami hormati Ustaz Saifullah Salatul Khadimul Majlis. Kita doain biar istiqomah ngajak kita buat berbuat baik, untuk senantiasa ngajak kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau sehat afiat, banyak duitnya. Kan kalau beliau banyak duit kan kita diajak-ajak. Iya. Ya Allah. Nah itu. Dan kita doain juga Ketua Marzuki biar pada sehat afiat panjang usia, dan kita yang duduk di tempat ini di majelis yang mulia ini biar sehat afiat. Semoga asbab kita duduk di majelis ini Allah qabul hajat kita, Allah ijabah doa-doa kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita bersama udah jelas. Kita lagi dididik adab, kita lagi dididik akhlak. Banyak orang yang punya ilmu tapi nggak ada adabnya, nggak ada akhlaknya. Banyak. Makanya Allah muliain manusia itu karena adabnya, karena akhlaknya. Dia dapat ilmu adab, dia dapat ilmu akhlak dari mana? Duduk di majelis ilmu. Makanya udah nikmatnya duduk di majelis ilmu, enak boleh. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub ada 3 hal. Mereka yang senantiasa duduk di majelis ilmu dapetin 3 kebaikan ini, dapetin 3 keberuntungan ini, kata beliau. Yang pertama kata beliau, apabila kita senantiasa duduk di majelis ilmu, maka Allah senantiasa ampunin dosanya. Allah ampunin dosa-dosanya. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ittaqalla yata'allamul ilma ghufira lahu qabla an yaqul." Kalian hijrah, kalian pergi dari tempat kalian masing-masing, dari wilayah kalian masing-masing buat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ampunin dosa-dosa kita sebelum kita sampai. Pantat belum duduk di majlis, Allah udah ampunin dosa-dosa kita. Enak gak, Bang? Kalau kata orang begawe, orang kerja, belum begawe, belum kerja, tapi udah dikasih duit, udah dikasih gaji. Enak gak? Gila banget kita. Neng, gue belum gawe, belum kerja, udah dikasih duit. Kita belum duduk di majelis ilmu, udah Allah ampunin dosa-dosa kita, Bang. Kita tahu dan kita sadar kita ahli dosa, betul.
Kita manusia yang goflah, kita manusia yang lalai. Kita sering lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita bisa duduk di majelis ilmu, terkadang sholat wajib aja masih kita ya Allah. Makanya beruntung mereka yang bisa duduk di majelis ilmu, beruntung, kebahagiaan, nikmat yang nggak bisa dibeli. Kita bisa duduk di majelis ilmu. Dengan kita bisa duduk di majelis ilmu, kita jadi paham dan tahu. Nambah ilmu kita, nambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bisa diterima, bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ada ilmunya. Ibadah tanpa ilmu ditolak oleh Allah. Pada dudatun udah jelek ditolak lagi mau. Itu ibadah yang tanpa ilmu. Makanya Al-Fakir di WA diinfoin sama Ustaz Sohibullah, Ustaz datang ya, senang banget bisa datang, bisa hadir di majelis ilmu, nambah ilmu saya jadinya. Itu yang pertama, cepat aja ya, enakan main cepat atau main lama bang? Udah cepat aja bang. Yang kedua kata beliau, tanzilus sakinah wa tanzilul barakah, dapatnya ketenangan dan keberkahan dalam hidup kita. Tenang orang duduk di majelis ilmu, padahal kita ibadah utang, bisa tawa kita genengan, padahal bisa ngomelin bininya, bisa tawa genengan kita. Kreditan motor kita banyak, mau ditarik ke Malaysia bisa tahu. Nikmat duduk di majelis ilmu, tanzilus sakinah, ketenangan datang dalam diri kita. Di saat ketenangan sudah datang dalam diri kita, kita bawa ke rumah kita masing-masing. Kita tidak jadi gampang emosi. Apa yang tadi Habib katakan, di jalan kita agak lama-lama. Bisa kita lihatin dia lihatin kita. Wow, mulai emosi kita. Mama lu lihat, tuh, lu nggak lihat gua pakai baju apa? Mulai dah tuh. Gua timbang-timbang. Mencak dan Betawi dan macam-macam. Kalau Betawi mau pala orang lain bisa kita beli bang. Pala lu beli tuh begitu. Nikmat beli. Allah kasih ketenangan dalam jiwa kita. Nggak cuma tenang, tapi apa? Tanzilul barakah, keberkahan yang kita dapatkan. Berkah apa? Banyak. Rezeki yang Allah kasih keberkahan, usia Allah kasih berkah, keluarga Allah kasih keberkahan, anak jadi soleh, istri jadi solehah. Jadi nikmat tuh deh. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kalau emang di sini sebulan sekali, yang mingguannya udah cari di mana emang yang ada. Jangan cuma sebulan sekali di situ, kalau bisa seminggu sekali ya kita adanya. Kata saya Allah, habis tambahan kita. Ya Allah, nikmat berkah boleh berkah. Orang banyak duit ninggalin majlis taklim enggak hidupnya enggak berkah. Dobat enggak. Banyak duit ninggalin majlis ilmu enggak berkah. Di kantong banyak rasanya enggak cukup aja tuh. Duit tadi di kantong 3 juta kemana begini ya? Tuh. Ya. Tapi di saat dia bisa duduk di majelis ilmu, ada rasa keberkahan yang kita dapatkan. Sedikit kita dapatkan rezeki, tapi jadi nikmat buat kita, nikmat buat keluarga kita. Itu kan yang kita pengen. Ya Allah, susah bang dapetin keberkahan. Makanya kata Al-Habib Salim Jendang, di saat kalian bisa duduk di majelis ilmu, banyakin munajat. Karena di majelis ilmu itu cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajab di doa. Apa yang lagi kita pengenin bang? Duduk di majelis ilmu. Tadi Habib Bahna udah buka dengan Fatihah. Niatin dalam hati. Ya Allah, saya lagi pengen ini, saya lagi pengen itu. Ya Allah, urusan saya belum berhasil. Tanah nggak laku-laku, bini susah dibilangin ya Allah. Anak malas beribadah. Asbab saya duduk di majelis ini, ubah semuanya itu ya Allah. Gampangin urusan saya, deketin rezeki saya. Tuh. Udah. Yang ketiga, ini mudah-mudahan kita bisa amalin walaupun ilmu yang sedikit yang kita dapetin. Jarak yang tadi katanya jauh dari sana dari sini itu jadi amalan bang, jadi pahala bang, jadi ampunan tuh.
Dari ampunan. Saya lupa. Tadi kita dapat ampunan, bukan cuma kita kata beliau yang dapat ampunan, tapi abah umi kita dapat ampunan dari asbab kita duduk di majelis itu. Wah, cakep lah tuh majelis. Kita sering walat sama mak kita, sama bapak kita, kita udah nangis, abah kita, umi kita. Asbab kita duduk di majelis ilmu diampunin, abah kita, umi kita, inak kita, bapak kita. Apalagi mak kita, bapak kita udah wafat, udah meninggal dunia. Girang ini malam. Ya Allah, ini ampunan dari mana? Pahala dari mana? No, anak lu pulang dari duduk di majelis ilmu yang ngajar Habib Hasan. Ya Allah, enak kalau begitu bang. Istiqomah bang ya. Emang sulit bang istiqomah. Wow, sulit banget bang. Godaan kita pengen datang ke sini kan ada baik bang. Benar nggak? Oh, ada baik. Iblis setan godain kita tuh berbagai macam cara supaya kita agar bisa duduk di majelis ilmu. Apa bahaya udah godaannya? Entah bini kita ngajakin jalan bang, ini kan malam Sabtu bang, kita jalan bang. Ya. Mainan kita udah angkat ya. Udah jauh yang bodoh. Iya. Ya Allah, yang ketiga kata beliau, Allah bikin kita mudah dalam sakaratul maut. Misalnya fi hadhil maut, Allah bikin mudah kita buat sakaratul maut. Mati kita dibikin mudah. Asbab kita istiqomah duduk di majelis ilmu. Bukankah itu yang kita inginkan? Di saat kita selesai baca Hatib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kan di akhirnya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, itu doanya. Saya minta ijazahin Hatibul Haddad oleh abah beliau Sayyidul Walid Al-Habib Saleh. Dia habibana ijazahin saya. Sama 3 amalan lagi, waqiah. Saya suruh baca itu. Saya amalin, alhamdulillah. Duit nggak bisa habis di kantong. Duit sabar aja kita masukin. Iya betul itu bang. Makanya pentingnya kita punya guru tuh gitu bang. Ada yang bimbing kita, ada yang nasehatin kita, ada yang lempengin kita. Bisa kita lagi jauh sama Allah, guru kita ngingetin, ayo duduk di majelis. Tuh, penting bang. Tuh yang ketiga kata beliau, dibikin kita mudah buat sakaratul maut. Dibikin mudah kita di saat ajal menjemput kita, sehingga lisan kotor kita ini bisa menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kata Nabi, barang siapa yang menyebut la ilaha illallah di saat sakaratul maut, dakhala jannah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong hamba Allah yang mudah di saat sakaratul maut mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin hanya ini yang Al-Fakir bisa sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan apa yang sudah beliau berikan ilmu-ilmunya, mutiara ilmunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bila itu taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.